Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wulandari, kelas B 2020237. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok hukum tata negara. Pertama, mengenai pengertian hukum tata negara secara umum. Hukum tata negara merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada di dalam negara tersebut. Meskipun ada beberapa bagian ilmu tentang pengetahuan yang membuat aturan di dalam negara tersebut, tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Pengertian hukum tata negara menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Van der Kolk yang mengatakan bahwa hukum tata negara ialah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antara badan yang satu dengan yang lainnya, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu di dalam suatu negara. Kedua, menurut Christian van Vollenhoven, yaitu hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan tertentunya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing. Menentukan pula susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut. Ketiga, menurut Miriam Budiarjo, yaitu hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antar alat perlengkapan negara, dan garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Keempat, menurut Profesor Logeman, yaitu hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara menurut Profesor Logeman adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan masyarakat. Terakhir, menurut L. G. van Apeldoorn, yaitu hukum tata negara ialah hukum negara dalam arti sempit. Kedua, mengenai bentuk negara Indonesia. Bentuk negara merupakan suatu hal yang menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan dari sebuah negara. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang melahirkan pembagian kekuasaan antara kedua pemerintahan tersebut berkaitan dengan sumber kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentuk negara dalam sebuah negara dapat dilihat dalam hukum dasar dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan dan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bentuk negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut konstitusi negara, Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Hal ini dapat dicerna dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian, dari pasal tersebut sudah tercermin bentuk negara Indonesia dalam arti bahwa pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terperinci sesuai dengan pemberian pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Bentuk negara kesatuan Indonesia akan melahirkan strategi dalam pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah guna mewujudkan tujuan dari negara sebagaimana diatur dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat.
Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah menganut bentuk negara berupa federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, bentuk negara Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama. Hal ini karena bentuk negara federasi memang tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia yang dengan latar belakang sangat beragam. Pada dasarnya, negara kesatuan akan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah di mana segala sesuatu diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah yang dinamakan dengan daerah otonom. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintah yang diatur oleh undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat. 3. Mengenai bentuk pemerintahan Indonesia. Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pemerintahan republik sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik parlementer, dan republik konstitusional. Bentuk pemerintahan republik konstitusional yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri pemerintahan dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi atau UUD. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden saat menjalankan tugas dan kewajiban. Di negara yang menggunakan bentuk pemerintahan republik konstitusional, kekuasaan presiden sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Terdapat masa jabatan tertentu dan ketika masa jabatan tersebut habis, untuk menentukan presiden selanjutnya dilakukan melalui cara tertentu sesuai konstitusi yang berlaku. Di Indonesia, cara memilih presiden adalah secara langsung melalui pemilihan umum atau pemilu. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan yang diusung oleh partai politik atau koalisi parpol. Presiden dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang menjadi landasan utama menjalankan pemerintahan. UUD dalam sebuah kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. UUD mengatur pembagian kekuasaan, menjalankan kekuasaan, hak dan kewajiban, dan aturan lain tentang kehidupan bernegara. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan perkembangan sejarah ketatanegaraan, negara Indonesia terhitung sudah melakukan perubahan sistem pemerintahan beberapa kali, antara lain pertama sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Kedua, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1949 sampai 1950. Ketiga, sistem pemerintahan Indonesia 1950 sampai 1999. 4. Pemerintahan Indonesia 1999 sampai 1998. Dan terakhir, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Dimulainya sistem pemerintahan yang ini secara pastinya tanggal 21 Mei 1998, tepat pada saat pengujian pemerintahan Orde Baru. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menetapkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi. Jadi, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden, presiden sebagai kepala negara sekaligus presiden juga sebagai kepala pemerintahan. Mengenai organisasi kekuasaan negara.
Pada hakikatnya, negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari sifat-sifat negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan karena setiap negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara terbagi menjadi tiga yang sering disebut dengan istilah trias politika. Trias politika terdiri dari kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Negara mempunyai sifat-sifat, diantaranya sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sebagai contoh dari sifat memaksa, yaitu negara memaksakan kepada semua warga negara supaya mematuhi dan menjalankan kehidupan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku di atas sampai ke bawah yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk menata kehidupan yang lebih baik. Lalu sifat monopoli merupakan perwujudan kekuasaan negara untuk menentukan ideologi, penentuan partai politik dan ormas, mata uang, harga, dan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kepentingan masyarakat. Sifat mencakup semua yang dimiliki negara ditujukan agar warga negara menaati setiap aturan yang dibuat tanpa memandang status ekonomi dan sosial, perbedaan etnis, daerah, dan sebagainya. Sebagai contoh, sifat yang mencakup semua adalah setiap warga negara wajib memiliki KTP. Kartu ini wajib dimiliki warga negara dimanapun ia berada. J.H.A. Loggeman berpendapat bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaannya itu. Dengan demikian, kekuasaan yang dimilikinya dapat memaksakan kehendaknya terhadap semua orang yang berada di dalam negara tersebut. Karena kekuasaan yang dimilikinya, negara sebagai organisasi dapat dibedakan dengan organisasi lainnya. Selain pendapat dari Loggeman, pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan dikemukakan pula oleh ahli lain, yaitu Profesor Mr. R. Steinbach yang mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Lalu mempelajari ilmu mengenai negara tidak bisa secara abstrak, karena negara mempunyai unsur-unsur yang membuat negara tersebut terbentuk. Para ahli mengemukakan pendapatnya masing-masing. Menurut pengamatannya, tidak sedikit dari pendapat tersebut yang berbeda-beda secara etimologi, tetapi secara fundamental tetap sama. Yang membedakan hanya penafsirannya saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf.